사진 먼저 보내라고 해. Episode 1 Queen of Tears dimulai dengan pemeran utama yaitu Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in muncul dalam sebuah film dokumenter tentang kepribadian terkenal yang mengungkapkan kehidupan pribadi mereka. Keduanya mengenang hubungan mereka, tetapi jelas bahwa itu akan menurun, bahkan bagi pewawancara. Gua menemukan bahwa keduanya bertemu ketika mereka bekerja untuk kelompok Queens, ketika Hae-in mulai magang. Hae-in, sebagai putri chaebol, benar-benar bodoh dan menjengkelkan, yang menyebabkan Hyun-woo membantunya, berpikir bahwa dia akan dipecat. Sementara itu, Hae-in salah mengira sikap baiknya untuk percaya bahwa Hyun-woo menyukainya. Perlahan-lahan, Hyun-woo mengaku bahwa dia menyukainya, memberinya payung pada saat hujan sementara dia dibiarkan basah kuyup di tengah hujan. Ironisnya, Hae-in tercengang saat sopirnya tiba. Selanjutnya ditemukan, seperti yang diingat Hae-in, bahwa Hyun-woo mengundurkan diri dan membuatnya buntu, begitu dia tahu siapa dia, pewaris kelompok Queens. Hae-in, bagaimanapun, secara dramatis mengunjungi Hyun-woo di kampung halamannya dengan helikopter dan meyakinkan Hyun-woo bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya menangis. Kocak dan ironisnya, di sebagian besar episode, gua menemukan Hyun-woo menangis karena istri dan mertuanya. Pada saat ini, wawancara berakhir, dan di balik jaminan Hyun-woo yang tidak yakin bahwa dia masih mencintai Hong Hae-in, gua menemukan bahwa dia ingin bercerai. Hae-in dan Hyun-woo bertemu lagi, setelah 3 tahun menikah. Baik kepribadian dan posisi sosial mereka saling bertolak belakang. Hong Hae-in bersikap dingin dan menjengkelkan seperti biasanya, menjadi presiden Department Store Queens sementara Hyun-woo, direktur hukum grup Queens, yang memiliki sifat yang sama yaitu, baik dan perhatian terhadap orang-orang. Hae-in memanggil Hyun-woo ke kantornya dan tidak hanya menegurnya tetapi memerintahkannya untuk mengusir mereka-mereka yang tidak berkinerja dari Department Store di tengah-tengah protes Hyun-woo. Gua bisa merasakan banyak ketegangan dan kebencian dalam pertukaran mereka satu sama lain. Kembali ke kediaman Hong, gua menemukan bahwa sebagian besar keputusan diambil oleh orang tua Hae-in dan Hyun-woo tidak memiliki kekuatan atau mengatakan apapun. Mereka meminta Hae-in dan Hyun-woo untuk memiliki anak dan saudara laki-laki Hae-in. Hong Soo-cheol memaksa Hyun-woo untuk melakukan tugas hukum yang mudah untuknya, tidak menghormati yurisdiksi dan otoritas Hyun-woo. Beginilah cara dia diperlakukan oleh seluruh keluarga Hong. Setelah pertemuan keluarga, Hyun-woo menghadapkan Hae-in tentang anak itu, yang acuh tak acuh seperti biasanya. Hyun-woo meninggalkan kediaman Hong dan bertemu dengan temannya, Kim Yang-ki, seorang pengacara. Dia mabuk, mengeluh, dan menangis tentang hidupnya sebagai anggota keluarga Hong dan dengan lucu menyalahkan kelucuannya yang mabuk yang menarik Hae-in. Gua juga menemukan 2 pria mengikutinya setiap saat, memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun yang akan merugikan perusahaan. Di tempat lain, Hae-in memukul kakaknya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menghormati Hyun-woo lagi. Keesokan harinya, Hyun-woo memberikan benang gigi kepada bibi mertuanya, Hong Beomja, yang dipenjara karena secara fisik menyakiti pacar ayahnya. Dia mengatakan Hyun-woo bahwa tidak ada perpisahan dalam perceraian dan menekankan bahwa dia akan menghancurkan semua mantan suaminya dan keluarga mereka. Hyun-woo jelas takut karena dia berpikir tentang perceraian sendiri. Kemudian, itu adalah hari peringatan mendiang istri ketua dan nenek Hae-in. Gua menemukan bahwa ketua, Hong Mendae, memiliki pacar muda bernama Mo Salhe. Di rumah tangga Hong, semua menantu laki-laki menyiapkan persembahan upacara. Gua menemukan Hyun-woo bersama dengan menantu laki-laki lain dari keluarga Hong di dapur rumah, menyiapkan berbagai jenis makanan sementara putra-putra keluarga Hong tidak pernah benar-benar membantu. Pada saat ini, ketika Soo-cheol menawarkan soju kepada neneknya, Beomja memasuki upacara mengenakan pakaian dengan cetakan macan tutul.
dan menciptakan adegan yang mengklaim bahwa Mo Salhe adalah alasan di balik kematian ibunya. Selama upacara peringatan, hanya Hyunwoo yang berpartisipasi sebagai hubungan langsung dari keluarga ratu, sementara menantu laki-laki lainnya, yang merupakan suami dari sepupu keluarga utama, tetap di dapur, tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara. Menantu laki-laki membahas betapa menyakitkannya menjadi bagian dari keluarga Hong karena mereka diperlakukan sebagai budak dan dipaksa menghadiri semua kegiatan pada hari libur upacara, tidak pernah dapat bertemu keluarga mereka sendiri. Gua juga menemukan bahwa itu juga ulang tahun ke-60 ayah Hyunwoo dan dia bahkan tidak bisa mengunjunginya. Ayah Hong Hae-in, Hong Beom-jeon meminta Hyun-ko untuk mempermalukan seorang sutradara yang meninggalkan grup Queens karena saya tidak pernah membiarkan mereka yang berpaling dari saya untuk pergi dalam keadaan utuh. Ini berfungsi sebagai ancaman bagi Hyunwoo, yang berpikir tentang perceraian lagi. Kemudian, Hyunwoo mengunjungi dokter dan secara lucu menyampaikan kisah perjuangannya. Dia menekankan bagaimana dia hidup dengan semua mertuanya dan bagaimana istrinya adalah bosnya, dan bahwa dia tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Dokter berempati dengannya dan memberinya beberapa obat. Hyun memeluk dokter sebelum pergi. Di tempat lain, Grace Go bertemu, sekretaris pribadi yang bertanggung jawab atas urusan keluarga kelas atas. Dia kesal dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa kemampuan Grace berkurang karena Hong Hae-in tidak menikah sesuai pilihannya. Pada saat ini, Hae-in muncul dan berperilaku dingin terhadap Grace. Grace, kesal dengan perilaku Hae-in, mencoba menambahkan bahan bakar api dengan memberitahu Hyunwoo bahwa Hae-in tidak memasukkan Hyunwoo dalam surat wasiatnya. Kemudian pada hari itu, Hae-in menerima telepon dan meminta Hyunwoo untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Tetapi Hyunwoo, setelah kunjungan Grace, menyangkal dan mengunjungi kampung halamannya sebagai gantinya. Dia memberitahu orang tua dan saudara kandungnya bahwa dia akan menceraikan Hae-in. Sudah jelas bahwa saudara-saudaranya tidak ingin dia menceraikan Hae-in karena Hyunwoo membantu mereka secara finansial. Hyunwoo berkendara kembali ke kediaman Hong dan membawa surat cerai ke kamar Hae-in. Tepat sebelum dia akan menyampaikan berita, Hae-in menyatakan bahwa dia sedang sekarat dan dokter mengatakan bahwa dia hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Hyunwoo terkejut dan benar-benar berubah 180 derajat menekankan betapa dia mencintainya dan menangis. Gua melihat klip dari pernikahan Hyunwoo dan Hae-in. Hyunwoo mengatakan bahwa dalam waktu 10 tahun, dia akan tetap mencintai Hae-in. Hae-in meributkan fakta bahwa dia akan terlalu sibuk untuk menonton ulang video pernikahan mereka tetapi mengatakan bahwa Hyunwoo jelas akan bersamanya dalam waktu 10 tahun.